Tak disangka-sangka, saat jelang pertandingan Indonesia hadapi Uzbekistan, dunia bola satukan dukungan kepada timnas asuhan Sintayong. Mulai dari penjuru Eropa, Timur Tengah, bahkan negara se-ASEAN kesemuanya berduyun-duyun padati Stadion Qatar demi mendukung timnas Indonesia secara langsung. Diketahui pula, warga Korea Selatan sangat menyesal bahkan masih saja warganya unjuk rasa untuk mencari keadilan atas PSSI Korea Selatan. Kalaupun adanya wasit yang akan menjadi wasit VAR juga perlu diwaspadai Indonesia, bukan karena apa. Tapi karena wasit VAR nanti berasal dari negara Thailand, yang mana diketahui bahwa Thailand adalah rival musuh bebuyutan Indonesia, Indonesia harus sigap dan siap. Jangan sampai wasit VAR ini bersikap curang atas Indonesia, sehingga Indonesia harus gagal menuju final dalam laga ini. Selanjutnya, ternyata Sintayong malah mendapatkan penghargaan dari Presiden AFC, dengan julukan sebagai perancang strategi atau julukan Mastermind. Ketakjuban atas prestasi Sintayong atas Indonesia ini, tentu tak hanya Presiden AFC saja yang ikut support Indonesia, bahkan karena telah nyata menjadi timnas terbaik di ASEAN, FIFA juga memberikan apresiasi khusus kepada PSSI atas kinerja yang tidak salah pilih dalam memilih pelatih untuk timnas Indonesia. Hebat hebat hebat, Garuda mendunia. Berita utama, Presiden AFC beri penghargaan Sintayong, Presiden KFA dihujat fans se-Korea Selatan, Vietnam terpancing ikut protes kekalahan. Berita kedua, pelatih dan pemain Uzbekistan sumbari Indonesia, jawaban Sintayong buat publik Uzbekistan pesimis untuk menang. Hernando Ari tambah garang. Berita ketiga, se-ASEAN dukung timnas Indonesia semua, timnas Garuda siap adu nyali. Pemain Jepang berharap bisa bertemu Indonesia di laga final Piala Asia 2023. Jagat ASEAN memang masih tidak menyangka, bahkan tak terduga, ternyata timnas Indonesia bisa membuktikan kualitasnya. Kini sudahlah nyata, bahwa timnas Indonesia benar-benar menjadi timnas terbaik di ASEAN, tak terasa rival-rival berat Indonesia akhirnya berguguran tidak bisa lolos sampai semifinal. Vietnam, Malaysia, bahkan Korea Selatan, kesemuanya termasuk rival berat bagi Indonesia sebelumnya. Namun sekarang nyatanya Indonesia bisa tumbangkan mereka semua. Sungguh ini pencapaian yang patut diapresiasi dan diabadikan sepanjang zaman. Kalaupun mereka semua sampai detik ini juga masih saja protes kepada AFC atas kekalahannya, yang padahal saat Indonesia protes karena dirugikan oleh wasit Qatar kemarin, mereka juga malah menertawakan bahkan membuli, yang katanya memang kualitas Indonesia yang bakat kalah, pungkasnya. Bahkan tak diduga, di laga terakhir hadapi Korea Selatan juga ternyata Indonesia bisa unggul luar biasa. Sudah pasti kekalahan timnas Korea Selatan dari Indonesia di perempat final kemarin, tentu membuat masyarakat negeri ginseng itu gempar ajukan protes dan menuntut besar-besaran. Yang pada akhirnya, Presiden KFA dihujat fans se-Korea Selatan. Bahkan dirinya sampai-sampai dituntut untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena tidak becus mengalahkan Indonesia di laga terakhirnya. Bahkan di kesempatan yang sama, Vietnam juga berani ajukan gugatan atas kekalahannya hadapi Irak, yang kesemuanya itu sebenarnya mungkin adalah wujud hukum karma bagi mereka, utamanya atas perlakuan semena-mena terhadap Indonesia di beberapa laga terakhir hadapi Indonesia tentunya. Masyarakat Korea Selatan sangat kecewa berat, karena tim Taeguk Warriors sejatinya ialah salah satu tim yang difavoritkan juara dan diyakini bisa merebut tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun sayang, kenyataan harus berpihak ke timnas Indonesia, yang secara mengejutkan tampil luar biasa dan mampu mengubur harapan Korea Selatan di perempat final Piala Asia tahun ini. Berbagai kritik keras dan pedas pun bertebaran di media sosial, khususnya ditunjukkan pada Presiden KFA. Menurutnya, orang nomor satu di sepak bola Korea itu sudah merusak sepak bola Korea dan tidak cakap dalam memimpin asosiasi, berhentilah merusak sepak bola Korea, tambahnya. Bahkan mereka semua juga sangat menyayangkan, kenapa harus melepas Sintayong dengan mudahnya dulu, dan kini akibatnya adalah, kekalahan harus diterimanya tanpa ada kejelasan kualitas timnasnya. Kini, kekalahan dari timnas Indonesia tampak jelas akan kembali berpengaruh besar pada kelanjutan sepak bola Korea. Karena, baru kali ini setelah 36 tahun, Korea gagal lolos ke Olimpiade.
Sementara itu, pihak KFA sendiri telah merilis pernyataan permintaan maaf kepada publik Korea karena kegagalan timnas sepak bola Korea untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dalam keterangannya, Presiden KFA mengucapkan kata-kata penyesalan setelah timnas kebanggaannya disingkirkan oleh timnas Indonesia asuhan Sintayong di perempat final Piala Asia U23. Yang diketahui sebelumnya, legenda Korea Selatan juga membeberkan bahwa kemenangan anak didik Sintayong atas negaranya menyimpan cerita yang lebih dalam dari sekedar narasi kejutan. Ia menyebut kemenangan Garuda Muda atas Taeguk Warrior secara tak langsung merupakan hukuman bagi Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Nyatanya, KFA dulu pernah menyia-nyiakan bakat Sintayong sebagai pelatih. KFA memecat Sintayong sebagai manajer Korea pada 2018. Bahkan tragisnya, saat itu Sintayong juga dilempari telur setelah mereka mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Pungkasnya, di kesempatan itu, KFA membiarkannya pergi ke negara lain dan kini KFA merasakan akibatnya. Ya, hari ini Sintayong bersama timnas Indonesia benar-benar mengalahkan Korsel. Hal ini adalah senjata makan tuan bagi Korea, namun nasi sudahlah menjadi bubur, dan Sintayong telah menjadi milik Indonesia. Bahkan setelah diperpanjang kontrak sampai 2027, dikabarkan pula bahkan Sintayong akan pindah kenegaraan menjadi warga negara Indonesia. Ini lebih pedas lagi bagi Korea Selatan, bukan? Sementara itu, media Korea NATE juga mengabarkan, Indonesia asuhan pelatih Sintayong menghalangi jalan sepak bola Korea menuju Olimpiade ke-10 berturut-turut. NATE juga menyebutkan jika Sintayong ialah pelatih sepak bola Korea terbaik, dan sosok yang menyebabkan rasa sakit tersebut ialah Sintayong merupakan mantan pelatih terbaik timnas Korea yang kini jadi pelatih timnas Indonesia. Dan sayang bagi mereka pula, di kesempatan yang sedang panas ini, ternyata Sintayong malah mendapatkan penghargaan dari Presiden AFC, dengan julukan sebagai perancang strategi atau julukan Mastermind. Ketakjuban atas prestasi Sintayong atas Indonesia ini, tentu tak hanya Presiden AFC saja yang ikut support Indonesia, bahkan karena telah nyata menjadi timnas terbaik di ASEAN, FIFA juga memberikan apresiasi khusus kepada PSSI atas kinerja yang tidak salah pilih dalam memilih pelatih untuk timnas Indonesia. Hebat hebat hebat, Garuda mendunia. Selanjutnya, persiapan dalam menghadapi laga semifinal. Ternyata Indonesia juga menghadapi terpaan dari pihak calon lawan, yakni Uzbekistan. Di kesempatan ini, ternyata pelatih dan pemain Uzbekistan berani sumbar sombong saat agenda harus berhadapan dengan Indonesia di laga semifinal esok. Dan tidak kalah mental, akhirnya jawaban Sintayong sebegitu tegas tak terduga. Tentunya skuadnya sudah sangat siap untuk siap adu nyali di lapangan hijau, yang sudah tentu hal ini buat publik Uzbekistan pesimis untuk menang bahkan kena mental. Bahkan Hernando Ari sebagai kiper, juga menunjukkan tambah garang atas kesombongan pelatih dan pemain Uzbekistan tersebut. Timnas Uzbekistan telah dipastikan akan menjadi lawan timnas Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Sintayong memastikan bahwa skuadnya sudah menyiapkan semuanya. Kalaupun ia sempat memprediksi bahwa lawan di semifinal ia mengiranya akan berhadapan dengan Arab Saudi. Namun karena Arab Saudi tumbang, akhirnya Uzbekistan menjadi lawan berat yang harus dihadapi sebaik mungkin. Adapun pertandingan antara timnas Indonesia dan Uzbekistan merupakan kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mengakhiri catatan buruk dalam rekor pertemuan antara kedua tim ini. Karena nyatanya, tak terasa sekarang Indonesia ialah skuad terbaik di ASEAN. Setelah rival-rival beratnya berguguran satu persatu tidak bisa lolos sampai tahap istimewa semifinal ini. Kedua tim telah bertemu sebanyak 6 kali, baik pada kelompok umur maupun pada level timnas senior. Keduanya pernah bertemu di babak 16 besar Asian Games 2022, di mana kala itu yang bermain merupakan timnas U24, Indonesia kalah 2-0 dari Uzbekistan. Kekalahan itu begitu pahit. Selama 90 menit sebenarnya Indonesia mampu menahan imbang Uzbekistan, namun di babak extra time, Uzbekistan berhasil mencetak 2 gol. Sedangkan di momen Indonesia sedang persiapan pertandingan semifinal hadapi Uzbekistan ini, ternyata pelatih timnas Uzbekistan U23, Timur Kapas, menyatakan bahwa dirinya sudah mengamati permainan timnas Indonesia U23 sebelum pertemuan keduanya di semifinal ini. Bahkan menurutnya, Indonesia ialah lawan yang sangat mudah dikalahkan. Postur pemain aja kalah jauh sama kita. Apalagi sprintnya, sudah jelas kalah jauh. Pungkasnya.
Kalaupun setelah Indonesia berhasil tumbangkan Korea Selatan, ternyata pelatih Uzbekistan berbalik menjadi pesimis hadapi Indonesia. Karena menurutnya, harusnya yang imbang hadapi Uzbekistan ialah Korea Selatan. Namun ternyata perkiraannya salah besar, ia harus berhadapan dengan timnas Indonesia yang kenyataannya sekarang bukanlah timnas yang mudah dikalahkan lagi. Timur Kapas yang juga merupakan legenda timnas Uzbekistan menjelaskan bahwa timnas Indonesia U23 kini memiliki kekuatan yang bagus dan tidak dapat dianggap sebelah mata. Ia juga mengatakan bahwa tim asuhannya akan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan semifinal dan tidak akan meremehkan Indonesia lagi ke depannya. Kalaupun misi terakhir, terkait laga melawan Arab Saudi, Timur Kapas menyatakan bahwa kemenangan yang diraih Uzbekistan cukup sangat emosional. Uzbekistan U23 berhasil membalas kekalahan 0-2 dari Arab Saudi pada final Piala Asia U23 2022 saat menjadi tuan rumah. Namun nyatanya kini harus dihantui kekhawatiran yang begitu kuat, karena nyatanya strategi timnas Indonesia akhir-akhir ini sangatlah sulit untuk dibaca, bahkan dipelajari, pungkasnya. Selanjutnya, semangat baru bagi timnas Garuda Indonesia tercinta. Akhirnya se-ASEAN dukung timnas Indonesia semua. Kini timnas Garuda siap adu nyali untuk benar-benar bisa sampai final dan lolos Piala Paris 2024. Bahkan di kesempatan yang sama, pemain Jepang sangat berharap bahwa timnasnya bisa bertemu Indonesia di laga final Piala Asia nanti. Sebelum lanjut di pembahasan selanjutnya, adapun hal yang sangat menarik ialah momen setelah Vietnam kalah dengan Irak kemarin. Semua dukungan dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara, yang tadinya bersama-sama berdiri di belakang Vietnam, setelah kekalahan tim tersebut. Mereka semua akhirnya bergeser support Indonesia semua, karena memang nyata kini yang siap menjadi macan Asia ialah timnas Garuda Indonesia. Mereka semua merasa dikecewakan Vietnam, karena timnas yang mereka idamkan untuk masuk final, ternyata baru di babak 8 besar ternyata sudah kalah duluan. Hal tersebut menunjukkan kekompakan dukungan dari negara-negara tetangga dalam kompetisi sepak bola di Asia Tenggara. Selanjutnya, jika Indonesia bisa lolos sampai final, maka timnas Indonesia U23 berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun, jika Indonesia meraih kemenangan sebagai juara Piala Asia pada turnamen tersebut, situasi yang sulit akan dihadapi Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh kemungkinan Indonesia harus berkompetisi dengan Israel yang menjadi negara yang banyak dimusuhi oleh komunitas global atas konflik dengan Palestina. Sudah tentu serasa kejatuhan duren, ketika lolos sampai final maka Indonesia diberi dua keuntungan prestasi sekaligus. Ini sungguh luar biasa. Grup cabang sepak bola putra Olimpiade Paris 2024 telah diundi pada tanggal 20 Maret tahun 2024 di Paris. Menurut situs resmi FIFA, cabang sepak bola putra dibagi ke dalam 4 grup dan Indonesia memiliki 4 skenario masuk grup A, B, C, atau D, tergantung pada hasil yang mereka peroleh di Piala Asia U23. Jika Indonesia meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 akan melakukan playoff melawan Guinea di Paris pada tanggal 9 Mei. Kemenangan atas Guinea akan membuat Indonesia masuk ke grup A Olimpiade 2024 Paris. Sebagai perwakilan playoff Asia melawan Afrika, Indonesia akan masuk ke grup yang terbilang berat. Indonesia akan menghadapi Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Skenario lain adalah ketika Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 sebagai runner-up Piala Asia U23 2024. Tim nasional akan menjadi peringkat kedua di turnamen garapan AFC ini dan akan masuk ke grup C. Indonesia akan berhadapan dengan Spanyol, peraih emas Olimpiade 1992, dan Mesir serta Republik Dominika. Namun, kegembiraan meraih trofi menjadi juara Piala Asia U23 akan cepat berganti kekhawatiran ketika menengok tim-tim lawan di Olimpiade 2024 Paris. Kemenangan tersebut akan membuat Indonesia masuk ke grup D Olimpiade 2024. Meskipun secara matematis ini adalah grup yang ringan, secara politis Indonesia sebaiknya menghindari grup ini karena lawan yang akan dihadapi adalah Israel, Mali, dan Paraguay. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri secara matang dan fokus untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan di Piala Asia U23 agar bisa bersaing di Olimpiade tanpa harus menghadapi masalah politik yang mungkin akan terjadi.
Tetap harapan terbaik timnas Indonesia bisa lolos sampai final. Apapun polemiknya nanti, yang pasti akan kita dukung bersama untuk kita selesaikan bersama demi terciptanya timnas Garuda Indonesia yang nyata mendunia. Sudah saatnya Indonesia merdeka di bidang olahraga. Jangan lupa like, serta komentarnya dan juga nyalakan lonceng subscribe SPS TV, agar selalu mendapatkan kabar terbaru seputar timnas Indonesia tercinta. Salam olahraga, SPS TV medianya anak bangsa.